Planet 77 TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 10. Mudah-mudahan di awal pertemuan di semester genap ini hingga selanjutnya kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran terlepas bagaimanapun caranya. Oke, selanjutnya kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Tapi apakah selama ini kamu pernah bertanya atau berpikir bagaimana satu kawasan yang dulunya tidak didominasi oleh penduduk beragama Islam menjadi mayoritas Islam seperti sekarang ini? Setidaknya ada beberapa cara bagaimana Islam bisa masuk ke Indonesia. Yang pertama tentu saja semangat syiar Islam untuk menyebarkan agama Islam yang berasal dari Mekah atau Timur Tengah masuk ke Asia dan akhirnya sampai ke Nusantara. Kemudian yang kedua adalah dengan cara perdagangan. Kebutuhan akan bahan baku, rempah dan lain sebagainya menyebabkan adanya interaksi antara Nusantara dengan wilayah lainnya di luar Nusantara. Dan ini bisa mendukung penyebaran agama Islam. Yang ketiga adalah pernikahan. Bahwa ikatan dalam pernikahan tentu saja akan mempermudah bagaimana Islam bisa menyebar dengan cara yang lebih mudah lagi. Jika Islam dibawa dari luar Indonesia, lalu dari manakah Islam itu datang ke Indonesia? Walaupun zaman dulu belum ada Indonesia, maksudnya wilayah Indonesia seperti saat ini. Nah, setidaknya ada 5 teori yang mengemukakan hal ini. Yang pertama adalah teori Mekah atau teori Arab yang menyatakan bahwa Islam itu datang ke Indonesia dibawa dari Mekah asalnya dan Mesir. Kemudian teori Persia bahwa Islam itu dibawa oleh orang-orang dari Persia atau kurang lebihnya Iran pada saat ini. Yang ketiga adalah teori Gujarat atau India bahwa Islam tidak dibawa langsung oleh orang-orang Arab melainkan oleh orang-orang Gujarat atau sekitaran Gujarat di India yang sebelumnya telah mempelajari Islam. Nah, kemudian yang keempat adalah teori Cina bahwa Islam itu dibawa oleh orang-orang Cina yang telah mempelajari Islam. Yang kelima adalah teori maritim. Teori maritim ini menyatakan bahwa orang-orang Islam khususnya dari Timur Tengah zaman dahulu itu sangat senang berlayar, sangat senang menjelajah sehingga Islam dengan mudah bisa tersebar ke seluruh dunia hingga sampai ke Nusantara dan sampai ke Indonesia, wilayah Indonesia saat ini. Oke, selanjutnya kita akan fokus kepada teori Makkah atau Arab, teori Persia dan teori Gujarat atau India. Oke, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah teori Arab atau teori Mekah. Intinya teori ini menyatakan bahwa Islam itu datang ke Nusantara pada abad ke-7 dan dibawa oleh orang-orang Muslim Arab dan Mesir. Selanjutnya beberapa orang atau beberapa tokoh yang mengusung teori ini adalah yang pertama Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim atau lebih dikenal dengan Buya Hamka yang mengatakan bahwa Islam masuk pada abad ke-7 oleh orang Arab dan Mesir dengan semangat syiar Islam bukan perdagangan. Jadi Islam menurut teori Gujarat itu masuk abad 13 itu adalah perkembangan lanjutan dari setelah Islam itu masuk menurut Profesor Hamka. Dan menurut Profesor Hamka terjadi pelemahan sejarah Islam di Nusantara oleh orientalis. Apa itu orientalis? Orientalis adalah orang-orang barat yang mendalami atau mempelajari tentang dunia timur, kemudian hasilnya dipublikasikan sebagai hasil penelitian atau teori. Jadi menurut Hamka, orientalis ini mencoba mengaburkan fakta sejarah Islam
seolah-olah Islam itu lebih belakangan datangnya daripada yang seharusnya, yaitu abad ke-7. Jadi menurut Hamka harusnya abad ke-7 bukan abad ke-13, seperti itu. Kemudian selain Profesor Hamka juga ada A.H. Jones yang menyatakan bahwa para sufi mengembara dan membentuk perkumpulan tarekat. Jadi sudah ada perkumpulan tarekat sejak dimulai abad-abad awal dari penyebaran agama Islam. Selanjutnya ada T.W. Arnold yang mengatakan bahwa bangsa Arab sudah dari abad kedua itu menguasai perdagangan di Ceylon atau Sri Lanka. Hal ini juga tertuang dalam naskah Arab kuno yang bernama Al-Hind yang pulau timurnya sampai ke Cina. Jadi menurut T.W. Arnold, intinya adalah bahwa daerah Sri Lanka sampai ke Cina itu sudah dijelajahi oleh orang-orang Arab pada awal abad Masehi. Jadi sangat tidak menutup kemungkinan bahwa bangsa Arab telah mengenal pulau-pulau di Nusantara. Terlebih komoditi yang menjadi primadona di Jazirah Arab sana yaitu kamper atau kapur barus yang berasal dari kurang lebih kalau saat ini itu kota Barus, sebuah kecamatan di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara yang menghasilkan pohon kamper atau Cinnamomum campora, itu nama latinnya. Dan bahkan dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Insan ayat 5 disebutkan bahwa kapur barus ini menjadi campuran minuman para ahli surga kelak, dengan nama di dalam ayat tersebut yaitu kafur, yang merujuk kepada kapur barus. Tapi meskipun demikian, banyak ahli tafsir yang menyatakan bahwa sebagai campuran minuman itu adalah kiasan yang berasal dari kiasan duniawi dengan makna ukhrawi. Nah, selain itu ada juga naskah kuno Tiongkok yang berangkat tahun kurang lebih 625 Masehi menyebutkan bahwa telah ada perkampungan Muslim di wilayah Barus. Kemudian juga Ibnu Battuta pernah singgah di Aceh tahun 1345 dan menyatakan bahwa sudah banyak yang menyebarkan Islam. Jadi ketika tahun 1345 banyak yang menyebarkan Islam, berarti Islam sudah masuk ke Nusantara jauh-jauh sebelum tahun tersebut. Begitu maksudnya. Selain itu juga ditemukan sebuah makam panjang ya, dengan panjangnya itu 7 meter yaitu makam Syekh Rukunuddin yang berangkat tahun 672 Masehi di Barus. Ini ditemukan di Barus. Jadi kalau kalian ingin melihat makam Syekh Rukunuddin, silahkan kalian main ke Barus, kemudian kunjungi daerah pemakaman Mahligai di Barus ya. Kalian akan menemukan makam Syekh Rukunuddin. Nah, dengan ditemukannya makam Syekh Rukunuddin yang berangkat tahun 672 Masehi semakin menguatkan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu bukan abad 13 atau abad 9 atau abad 14 apalagi abad 16, tapi abad ke-7. Syekh makam Rukunuddin ini adalah berangkat tahun 672. Ingat ya, kalau 672 Masehi itu berarti abad ke-7. Abad ke-7 itu dihitung dari 601 sampai tahun 700. Sedangkan tahun 701 itu sudah masuk abad ke-8. Paham ya perhitungan abad seperti itu kira-kira. Dengan demikian, apakah kalian sepakat bahwa Islam masuk ke Indonesia itu abad ke-7? Silahkan, itu tergantung dari bagaimana kalian menginterpretasikannya. Selanjutnya adalah teori Gujarat
atau teori India. Jadi intinya teori ini menyatakan bahwa Islam itu datang ke Nusantara pada abad ke-13 ya, yang dibawa oleh orang muslim dari pesisir India Selatan bagian barat atau sekitar daerah Gujarat ya, meliputi daerah Bengali dan Malabar juga. Nah, adapun tokoh atau ilmuwan atau orang yang pro terhadap pendapat ini adalah diantaranya adalah Christian Snouckhuurgrogne. Nah, Christian Snouckhuurgrogne ini kalian harus searching ya. Jadi Snouckhuurgrogne ini merupakan seorang yang sangat berkontribusi besar terhadap sejarah nasional, penulisan sejarah nasional, tapi juga penuh dengan kontroversi, di mana Snouckhuurgrogne ini dipandang sebagai seseorang yang menghancurkan Islam di Indonesia pada zamannya dengan cara yang sangat sistematis, sehingga salah satu dampak terbesarnya adalah kekalahan Kesultanan Aceh oleh Belanda. Ya pokoknya silahkan kalian searching Snouckhuurgrogne ini seperti apa gitu. Ini sangat menarik, silahkan ya. Nah, menurut Snouckhuurgrogne, daerah yang pertama dimasuki Islam adalah Kesultanan Samudra Pasai pada abad ke-13. Senada dengan Christian Snouckhuurgrogne juga ada J. Pigeonapple. Nah, J. Pigeonapple ini mengatakan bahwa orang-orang Arab Syafi'i bermazhab Syafi'i itu datang ke Gujarat pada awal Hijriyah abad ke-7 Masehi, dan selanjutnya orang-orang bermazhab Syafi'i dari Arab ini mengajarkan Islam di Gujarat. Kemudian yang telah mempelajari Islam di Gujarat itu menyebarkan ajaran Islam ke daerah lainnya termasuk ke Nusantara, seperti itu. Oh ya, sedikit tambahan wawasan untuk kalian. Jadi jangan menyamakan daerah zaman dulu, batas-batas daerah zaman dulu dengan batas-batas daerah zaman sekarang. Contoh, ada tetangga India itu ada namanya negara Pakistan. Nah, Pakistan itu dulu itu disebut India atau termasuk ke dalam wilayah India ya. Jadi ketika menyebutkan satu wilayah itu jangan diasumsikan persis sama antara wilayah yang disebutkan zaman sekarang dan wilayah zaman dahulu, seperti itu ya. Selanjutnya, senada dengan Snouckhuurgrogne dan Pigeonapple juga ada J.P. Moquit. J.P. Moquit ini mengatakan bahwa ada kemiripan antara makam nisannya makam Malik As-Soleh atau Merasilu. Silahkan, Malik As-Soleh itu dari kesultanan mana, silahkan kalian searching ya. Nah, yang wafat 17 Zulhijjah 831 Hijriah atau tahun 1297 Masehi. Nah, 1297 Masehi berarti abad 13 ya. Nah, si nisan dari Malik As-Soleh ini, Sultan Malik As-Soleh ini sangat mirip dengan bentuk, baik bentuk ataupun ukiran dan segala macamnya ya, dengan nisan-nisan yang ada di wilayah Cambai Gujarat ya. Wilayah Cambai atau Kambai ini bacanya, entah ya, pokoknya yang ada di daerah Cambai Gujarat itu mirip, jadi bentuk batu nisannya itu mirip ya, seperti itu. Nah, kira-kira apakah kalian setuju bahwa Islam ini dibawa oleh orang-orang Gujarat atau wilayah pesisir India Selatan pada saat itu? Silahkan, tergantung dari bagaimana kalian menangkap hal ini dan menginterpretasikannya. Selanjutnya yang ketiga itu ada teori Persia. Intinya teori Persia ini mengemukakan bahwa Islam yang ada di Indonesia saat ini itu awalnya berasal dari daerah Iran atau Persia ya, berdasarkan beberapa kesamaan ritual ya. Nah, yang mengemukakan hal ini diantaranya adalah Abdullah Aceh, kemudian Dr. Hussein Jayadiningrat. Nah, ritual-ritual apakah yang sekiranya
sama atau mirip-mirip dengan ritual yang ada di Iran, silahkan kalian cari tahu dan searching sehingga mendapatkan pemahaman yang lebih lagi. Mudah-mudahan dengan materi yang sangat singkat ini kalian bisa paham dan menjadi lebih penasaran lagi, kemudian mencari tahu lebih banyak lagi, sehingga terhimpun wawasan dan pengetahuan yang lebih lagi dari materi yang sangat menarik ini, sehingga kalian bisa menginterpretasikannya atau menyimpulkan materi ini dengan cara yang hebat namun tetap objektif, seperti itu ya. Nah, untuk materi pada kesempatan kali ini kita akhiri dulu. Jangan pernah puas untuk belajar, tetap laksanakan protokol kesehatan, jaga lingkungan. Sampai bertemu kembali di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.